Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Nurhaliza dengan NPM akhir 055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Perkembangan Teknologi Fotovoltaik dan Dampaknya untuk mata kuliah Manajemen Konversi Energi. Nah, dilihat dari latar belakangnya, energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang paling melimpah di dunia. Teknologi fotovoltaik atau PV ini berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi listrik tanpa menghasilkan emisi karbon. Karena itu, teknologi ini sangat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Berdasarkan data dari Al-Ali dan kawan-kawan pada tahun 2025, kapasitas global PV ini terus meningkat hingga mencapai sekitar 1.600 gigawatt atau 1,6 terawatt pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh target dekarbonisasi dan komitmen negara-negara untuk mencapai net zero emission. Namun, perkembangan pesat ini diikuti beberapa tantangan seperti efisiensi yang masih perlu ditingkatkan, biaya awal yang cukup tinggi, serta keterbatasan dalam penyimpanan energi dan integrasi ke jaringan listrik nasional. Nah, teknologi PV ini telah berkembang melalui 3 generasi utama. Generasi pertama yaitu eh, Kristali, kristalin silikon, baik mono maupun multisilikon. Teknologi ini memiliki efisiensi tinggi dan umur pakai lebih dari 25 tahun. Namun, proses produksinya memerlukan energi besar dan penggunaan bahan kimia seperti HF yang berdampak pada lingkungan. Nah, generasi kedua adalah tin film seperti amorphosilikon, CDTE, dan CIGS. Amor Amorphosilikon ini fleksibel dan biayanya itu diproduksi pada dan bisa diproduksi pada suhu rendah. Sementara CDT ini memiliki waktu balik energi yang kurang dari 1 tahun, tetapi mengandung unsur kadmium yang beracun dan juga untuk CIGS ini sendiri punya efisiensi tinggi, tapi bahan indium dan galliumnya itu cukup langka. Nah, selanjutnya generasi ketiga itu disebut Advanced PV yang meliputi teknologi seperti DSSC, perovskit, organik, dan dan hibrid. Nah, DSSC ini mempunyai efisiensi antara 7 sampai 12%. Dan untuk perovskit ini mencapai lebih dari 25% di skala laboratorium, namun belum stabil. Dan juga kalau untuk sel organik dan hibrid ini ringan serta fleksibel tapi cepat terdegradasi. Nah, dalam perkembangannya banyak inovasi baru yang meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas teknologi PV. Contohnya adalah bifacial PV yang mampu menangkap cahaya dari dua sisi sehingga outputnya itu meningkat. Kemudian ada transparent PV yang dapat diaplikasikan di kaca gedung tanpa menghalangi cahaya alami. Dan ada juga di lightweight PV yang digunakan untuk kendaraan listrik dan struktur ringan, serta juga ada teknologi tandem perovskit silikon yang saat ini menargetkan efisiensinya itu 30%. Nah, untuk sistem fotovoltaik ini secara umum sistem PV ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada standalone system dan yang kedua ada grid-tied system. Nah, standalone system atau off-grid ini bekerja mandiri tapi tanpa terhubung ke jaringan PLN. Ini itu cocok untuk digunakan di daerah terpencil karena dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan energi. Sedangkan grid-tied system atau on-grid ini terhubung langsung ke jaringan listrik. Jadi, listrik yang dihasilkannya itu bisa digunakan secara langsung ke
dan kelebihannya itu bisa disalurkan kembali ke jaringan melalui sistem net metering. Nah, kedua sistem ini sekarang juga banyak dikombinasikan dengan inverter pintar untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan daya. Nah, dari sisi teknis, teknologi PV ini menghadapi beberapa kendala utama. Yang pertama, degradasi efisiensi akibat suhu tinggi dan debu yang menempel di permukaan panel. Selain itu juga, perovskit dan organik ini memiliki stabilitas yang rendah, sehingga mudah rusak ketika terpapar kelembapan dan sinar ultraviolet. Kemudian, keterbatasan sistem daur ulang juga menjadi masalah karena limbah panel PV ini masih sulit dikelola secara optimal. Nah, dari sisi ekonomi dan lingkungannya juga tantangan yang dihadapi antara lain ada investasi awal yang tinggi sehingga masih bergantung pada subsidi pemerintah. Selain itu juga beberapa jenis PV ini menggunakan logam berat seperti kadmium dan timbal, serta pelarut kimia yang berpotensi mencemari lingkungan. Sehingga diperlukan sistem daur ulang yang aman. Dan juga biaya penyimpanan energinya itu masih cukup mahal yang menyebabkan penggunaan PV secara kontinu ini masih terbatas. Nah, teknologi PV ini juga memberikan dampak yang sangat positif terhadap keberlanjutan energi global. Dari sisi ekonomi, harga listrik fotovoltaik ini turun drastis dari sekitar 0,378 dolar per kilowatt jam ini pada tahun 2010 menjadi kurang dari 0,05 dolar pada tahun 2023. Dari sisi lingkungan, fotovoltaik ini dapat mengurangi emisi karbon hingga 2,1 gigawatt per tahunnya. Dan dari sisi sosialnya, fotovoltaik ini membantu meningkatkan akses listrik terutama di daerah pedesaan yang sebelumnya belum teralir dialirkan listrik. Nah, untuk kedepannya, arah pengembangan teknologi fotovoltaik ini berfokus pada integrasi dengan sistem cerdas dan energi bersih lainnya. AI dan Internet of Things ini digunakan untuk menciptakan smart grid yang dapat melakukan perawatan dan pengaturan daya secara otomatis. Selain itu, dikembangkan pula hidrogen based PV system di mana energi dari PV ini digunakan untuk memproduksi hidrogen hijau melalui proses elektrolisis air. Riset global juga menargetkan efisiensi tinggi melalui perovskit tandem PV cell dan penerapan circular ekonomi dalam daur ulang modulnya. Nah, beberapa proyek riset yang sudah berjalan antara lain di Oxford PV ini di Inggris dengan efisiensi 29,5%, ada di Soliance di Belanda 28,7%, di Insolite di Swiss 29%, daerah Panasonic di Jepang 16%, Hanergi di Tiongkok 25% dan fasilitas uji Engi di Gurun Antacama juga. Nah, riset-riset ini menunjukkan bahwa pengembangan fotovoltaik generasi baru sudah berjalan secara global dengan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan. Nah, selanjutnya pengembangan fotovoltaik atau PV ini tidak hanya pada teknologi modulnya saja, tapi juga penerapan di berbagai sektor yang dikenal dengan istilah cross integrated PV atau XEPV dan harga sistem PV ini semakin murah atau turun hampir 5 kali lipat dalam 10 tahun terakhir yang membuatnya bisa diintegrasikan ke banyak bidang kehidupan. Contohnya di building integrated PV
yang dipasang di atap atau kaca bangunan, terus ada agri PV di sektor pertanian, juga ada folding PV di permukaan air seperti di waduk, dan juga ada vehicle integrated PV di yang dipasang di kendaraan listrik. Nah, tren ini menunjukkan bahwa PV PVI atau fotovoltaik ini kini semakin fleksibel dan menjadi bagian dari gaya hidup energi bersih di masa depan. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teknologi fotovoltaik ini telah berkembang sangat pesat dari generasi berbasis silikon hingga perovskit dengan efisiensi tinggi. Nah, inovasi baru telah berhasil menurunkan biaya produksi ya dan memperluas penerapannya ke berbagai sektor. Namun, masih ada tantangan dari sisi teknis, ekonomi, dan juga lingkungan yang perlu diatasi agar teknologi ini bisa benar-benar berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, PV ini berperan dalam mendukung transisi menuju sistem energi bersih dan masa depan yang rendah karbon. Berikut juga ada referensi yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.